Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gunawan dengan NRP 23.10155 dari BPK 08. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Windows Free Pascal. Baik, kita langsung masuk. Sebelumnya, apa itu Windows Free Pascal? Windows Free Pascal itu yakni salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali itu dikembangkan oleh Niklaus Wirth pada tahun 1971. Nah, jadi Windows Free Pascal ini tuh salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terstruktur dan bersifat aplikatif ke berbagai tujuan. Nah, jadi Windows Free Pascal ini tuh software tingkat tinggi. Jadi pemrograman tingkat tinggi menandakan bahwa Pascal itu digunakan bahasa manusia dalam penulisan sintaksnya, bersifat data oriented, di mana programmer diberi keleluasaan untuk mendefinisikan data sendiri. Kemudian di dalamnya itu terdapat algoritma dan flowchart. Nah, jadi sebelum masuk ke programnya dulu, kita harus tahu algoritma itu apa dan gunanya apa, flowchart itu apa dan gunanya apa. Nah, algoritma itu tuh adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis dan ditulis dengan notasi-notasi khusus yang mudah dimengerti, sedemikian sehingga langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan oleh komputer. Kriteria idealnya suatu algoritma itu adalah terdapat input dan output, efektif dan efisien, kemudian terstruktur. Nah, sedangkan flowchart itu diagram yang menampilkan langkah-langkah sebuah proses dari suatu program, atau maksudnya itu setelah bikin algoritma, dari algoritma tadi kemudian ditampilkan ke dalam bentuk flowchart atau grafiknya gitu. Nah, atau bisa dikatakan flowchart itu cara penyajian suatu algoritma, dan secara umum flowchart memiliki simbol-simbol yang bisa dikatakan flowchart ini tuh merupakan representasi dari representasi diagramatik dari si algoritma. Baik, kemudian bentuk-bentuknya flowchart itu ada banyak. Yang pertama itu persegi panjang, namanya itu proses. Kemudian itu ada yang berbentuk kristal, itu decision, untuk pengambilan keputusan. Kemudian jajar genjang, itu bisa digunakan untuk sebagai input dan output. Kemudian ada persegi panjang yang diberi garis 2, itu namanya subprogram, untuk prosedur atau fungsi. Kemudian ada yang seperti bendera terpotong, nah itu output tapi dalam bentuk dokumen. Kemudian ada bentuk preparation, itu preparasi. Kemudian bulat itu konektor penyambung, dan juga konektor itu ada dua, konektor seperti gambar persegi disatukan dengan segitiga. Kemudian ada terminator, yaitu terminal untuk memulai. Nah, sebelumnya masuk dulu ke struktur program Pascal. Nah, di bagian program Pascal itu pasti ada judul program, kemudian badan program, kemudian bagian deklarasi, baru bagian pernyataan atau statement part. Nah, setelah bagian judul dan bagian di dalam bagian badan program itu terdapat bagian deklarasi. Nah, apa itu bagian deklarasi? Bagian deklarasi adalah bagian yang berisi berbagai macam deklarasi yang dibutuhkan oleh sebuah program. Nah, yang pertama itu ada deklarasi pustaka atau deklarasi unit, itu yakni deklarasi yang harus dituliskan pada urutan pertama bagian deklarasi. Kemudian untuk deklarasi lainnya tidak perlu disusun secara berurutan. Nah, bagian-bagian deklarasinya itu ada deklarasi pustaka yang ini, kemudian deklarasi label, deklarasi konstanta, deklarasi tipe data, deklarasi variabel, deklarasi prosedur, dan deklarasi fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian deklarasi tadi.
secara singkat. Nah, yang pertama itu ada deklarasi pustaka atau deklarasi unit, yakni deklarasi yang menyediakan fungsi, prosedur, tipe data, dan konstanta tambahan yang dituliskan dengan kata kunci uses. Nah, sebagai contoh itu unit CRT yang digunakan untuk pustaka layar seperti peletakan kursor di layar, warna untuk teks dan lainnya. Selain itu juga untuk menggunakan perintah yang terdapat dalam unit CRT harus menggunakan uses CRT pada awal program. Kemudian deklarasi label. Deklarasi label ini jika program kita menggunakan Goto untuk meloncat ke suatu pernyataan yang tertentu, maka dibutuhkan suatu label pada pernyataan yang dituju, dan label tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu pada bagian deklarasi. Nah, berikutnya itu deklarasi konstanta. Deklarasi konstanta ini adalah besaran yang nilainya tetap atau tidak berubah-ubah. Jadi bila kita ingin memerlukan nilai yang tetap, maka harus didefinisikan terlebih dahulu pada bagian deklarasi konstanta ini. Nah, definisi konstanta deklarasi konstanta ini diawali dengan kata const, diikuti oleh kumpulan statement yang diberi nilai konstanta. Kemudian deklarasi type. Deklarasi type adalah definisi nilai dengan membatasi nilai awal maupun nilai akhir dari suatu data. Kemudian deklarasi variabel. Deklarasi variabel adalah suatu besaran yang nilainya dapat berubah-ubah. Variabel yang digunakan harus didefinisikan terlebih dahulu ya. Kemudian ada deklarasi prosedur, yakni deklarasi suatu program terpisah dalam blok sendiri yang dapat diaktifkan dimanapun dalam program utama. Baik, kemudian deklarasi fungsi, sama seperti deklarasi prosedur. Deklarasi fungsi ini yakni deklarasi suatu program terpisah dalam blok sendiri yang dapat diaktifkan dimanapun dalam program utama. Nah, berikutnya ada bagian pernyataan atau statement. Apa itu bagian pernyataan atau statement? Yakni bagian program yang berisi perintah yang dibutuhkan. Bagian pernyataan ini harus berada di dalam blok program utama yang diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Nah, berikutnya lagi masuk kepada perintah write, write learn, dan read atau read learn. Perintah write dan write learn yakni perintah yang digunakan untuk menghasilkan output. Nah, yang pertama itu perintah write dan write learn itu ada perbedaannya, yakni terdapat pada posisi kursornya. Nah, perintah write itu akan meletakkan kursor di belakang teks atau variabel yang ditulis atau satu baris yang sama. Sedangkan perintah write learn yakni dia akan meletakkan kursornya itu setelah menuliskan teks atau variabel pada baris berikutnya. Jadi gitu. Kemudian ada perintah read atau read learn. Perintah ini tuh digunakan untuk memasukkan atau menginput data lewat keyboard ke dalam suatu variabel. Perbedaannya, kalau read itu perintah ini akan membaca data secara horizontal. Setelah proses input, posisi kursor akan berada di baris yang sama. Kalau read learn itu perintah untuk membaca data secara vertikal. Setelah proses input selesai, posisi kursor akan pindah ke baris berikutnya. Sebenarnya perbedaannya hanya teori ya. Jika dalam praktek membuat perilaku yang berbeda tergantung tipe datanya juga. Kemudian ada variabel. Variabel adalah suatu penanda yang digunakan untuk menyimpan nilai atau data tertentu yang dibutuhkan dalam program pada saat program sedang berjalan. Nah, nilai yang di dalam program itu dapat diubah-ubah pada saat program berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan si variabel ini? Cara mendeklarasikannya itu yaitu kita harus meletakkan pada bagian deklarasi yang diidentifikasikan dengan kata kunci. Kemudian masuk kepada tipe data. Tipe data ini tuh berkaitan erat dengan variabel. Untuk mendeklarasikan suatu variabel, kita itu justru membutuhkan tipe data.
tipe data dari variabel yang kita deklarasikan harus sama dengan tipe data dari nilai yang akan dimasukkan ke dalam program. Nah, fungsi tipe data ini sendiri untuk memberitahukan kepada compiler bahwa variabel tersebut akan digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data yang bersangkutan. Nah, tipe data itu ada banyak ya. Mari kita jelaskan lagi sedikitnya. Nah, yang pertama itu ada tipe data bilangan bulat atau integer. Tipe ini merupakan tipe ordinal atau tipe yang memiliki tingkatan atau urutan. Nah, tipe ini mempresentasikan nilai-nilai bilangan bulat seperti 1, 2, min 2, 100, 200, dan lain-lain. Tipe data bilangan bulat ini ada terbagi lagi ya, yakni tipe data sortin, ukuran byte-nya itu 1, rentang nilainya itu min 128 sampai 127. Kemudian ada integer 2 atau 4, rentang nilainya itu min 32.768 sampai 32.767. Kemudian ada byte, yang ini biasanya digunakan, ukuran byte-nya itu 1, 0 sampai dengan 255, itu yang paling umum digunakan. Kemudian ada tipe bilangan pecahan atau real. Ini tipe yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan-bilangan real atau bilangan pecahan. Nah, tipe data yang termasuk bilangan real ini ada real, single, double, extended, com, yang ukuran byte-nya itu berbeda-beda dan rentangnya itu juga berbeda-beda. Nah, kemudian ada tipe karakter atau char. Nah, tipe ini digunakan untuk mempresentasikan nilai-nilai yang bertipe karakter. Misalnya karakternya A, karakternya B, dan lain-lainnya. Tipe data ini hanya bisa diisi dengan satu karakter. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip atau menggunakan tanda kutip 2. Kemudian tipe string. Tipe string merupakan kumpulan dari karakter yang terangkai menjadi satu kata ataupun satu kalimat. Bersifat data teks atau bukan numerik ya. Kemudian ada tipe logika. Tipe logika merupakan tipe yang menghasilkan nilai logika yaitu true atau false. Tipe data seperti ini tuh disebut dengan boolean. Sebelumnya lagi kita masuk dulu ke bagian text color, itu untuk mengatur warna dari karakter-karakter di layar. Nah, kode 0 itu untuk warna hitam, kode 1 biru tua, 2 hijau tua, 3 cyan, 4 merah, 5 ungu, 6 coklat, 7 putih. Nah, sampai kode ke-15 itu dengan warna yang berbeda-beda. Kalian boleh mencobanya. Kemudian ada text background, itu juga sama, dengan kode yang berbeda-beda, itu dengan warna yang berbeda-beda juga. Nah, sebelum masuk ke programnya, ada lagi namanya itu hotkey dalam Free Pascal. Nah, hotkey itu pada dasarnya untuk memudahkan kita dalam memanggil sebuah menu dalam Free Pascal. Nah, contoh-contoh hotkey yang bisa digunakan itu F2, yaitu untuk menyimpan berkas yang ada pada editor, F3 memanggil program ke dalam editor, F5 untuk memperbesar atau memperkecil jendela yang aktif, F6 mengganti jendela yang aktif, F9 untuk mengcompile program. Kemudian ALT plus F3 untuk memilih berkas untuk dimuat. Kemudian ALT plus F5 memperlihatkan hasil running program. Kemudian ALT plus X keluar dari Free Pascal dan kembali ke DOS. Dan terakhir ada CTRL plus F9 untuk menjalankan program. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh programnya. Ini program paling sederhana atau program basicnya. Sebelumnya itu di sini itu kita bikin tulisan nama program, toko sewa board game launch, terus ketik users crt, kemudian variabelnya yang seperti tadi, npl nama pelanggan, jg itu jenis game, status stts status, hdh hadiah, itu masuk ke dalam tipe data string. Kemudian hrg itu harga, DSK itu diskon, UP uang pembayaran, UK uang kembalian,
TP itu total pembayaran masuk ke dalam tipe data real. Kemudian JMLG itu masuk ke dalam tipe data byte. Kemudian kita masuk ke begin. Text backgroundnya di sini saya pakai 11, text colornya 0. Kemudian pada bagian input itu dibikin seperti ini dengan nama pelanggan itu ditulis setiapnya itu NPL, JG, JMLG, STTS, HDH, HRG, DSK. Jangan lupa dibuat tulisan readline-nya. Dan setiap pembuatannya itu disesuaikan. Dia ini write learn atau write gitu. Kemudian pada bagian proses itu TP sama dengan JMLG dikali HRG dikurang JMLG dikali HRG dikali DSK. Artinya itu jumlah game dikali harga dikurang jumlah game dikali harga dikali diskon. Nah, kenapa di bagian total pembayaran itu 10 banding 2? Karena ini tuh sebagai pembatas berapa banyak angka di belakang komanya nanti, yaitu 2 angka di belakang koma. Nah, di sini UK sama dengan UP dikurang TP. Artinya itu uang kembalian, ini sama dengan uang pembayaran dikurangi total pembayaran. Nah, ini bentukan dari si outputnya ya. Setiap variabelnya ini seperti harga, TP, UP, UK itu dibikin 10 banding 2, ya ini 2 angka di belakang komanya gitu. Dan jangan lupa nanti di akhir program diketik N sebagai mengakhiri programnya. Nah, yang di atasnya itu pakai begin ya untuk memulai programnya itu. Nah, mari kita coba jalankan programnya. Kita compile dulu. Nah, setelah di compile ada tulisan sukses, baru bisa di running. Nah, kita ketik nama pelanggannya, kemudian jenis gamenya, kemudian jumlah gamenya, statusnya apa, kemudian hadiahnya apa, kemudian harga gamenya berapa. Nah, ingat diskonnya juga berapa gitu. Nah, jadi keluarlah total pembayarannya. Jadi sesuaikan dengan uang pembayarannya. Misalnya uang pembayarannya segini. Nah, ini tertulis di sini semua. Sama terakhir nanti uang kembaliannya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan pada video pembelajaran Windows Free Pascal yang sangat-sangat basic ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan mungkin masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.